progres untuk menikah seperti itu. Ya. Ini saya kurang tahu teman-teman di sini sudah ada yang menikah atau pada belum, saya kurang tahu ini. Kira-kira Mas Yoga bagaimana teman-teman di sini? Beberapa sudah ada, Ustaz. Beberapa sudah ada ya. Baik. Ya. Alhamdulillah. Afan, Ustaz. Iya. Ini izin direkam untuk kajiannya ya, Ustaz. Iya, baik, nggak masalah. Baik. Ustaz. Baik. Teman-teman sekalian, jadi pemahaman ataupun ya anggapan ataupun pilihan pemikiran seperti ini harus bersama-sama kita sikapi ataupun kita pelajari ya, dengan baik-baik sehingga setiap muslim di dalam berucap maupun bertindak itu memerlukan dasar ya, harus memiliki panduan seperti itu. Maka menarik kalau kita pelajari ya, saya mau tanya ke teman-teman sekalian, sudah ada nggak kira-kira yang mendapatkan ya, tadi sudah disinggung sedikit sama Mas Yoga tentang apa itu child free, kemudian alasan-alasannya. Kira-kira ada yang bisa menambahkan nggak ya? Apa saja alasan orang mengambil ataupun memilih ya, jalan hidup karena di sini adalah jalan hidup yang diambil oleh pasangan suami istri yang sudah menikah seperti itu. Ya. Kira-kira apa saja? Ada yang bisa menyebutkan nggak? Ya, menambahkan dari yang awal tadi. Biar interaksinya. Kawan-kawan ya bisa di open mic atau melalui fitur chat bisa, boleh. Ada? Baik. Ini sepertinya pada malu-malu atau bagaimana ini? Ya, kira-kira apa? Ya, kira-kira alasan apa yang dipilih oleh mereka yang mengambil jalan hidup ataupun pendapat seperti ini? Ya, biar kita apa? Bagaimana? Nggak mau repot-repot punya anak, Ustaz. Nggak mau punya repot-repot punya anak ya. Baik. Kemudian, nah ini bagus. Kemudian yang lain, ada nggak yang bisa menambahkan? Apa saja kira-kira alasan orang mengambil pilihan child free ini? Kalau boleh menambahkan sedikit, Ustaz, kalau terkait di negara yang maju ya, Ustaz, seperti negara Jepang, itu mungkin kebanyakan dari mereka memilih tidak memiliki anak itu karena mereka mengejar karir atau segalanya itu. Nah, sedangkan ketika memiliki anak, mereka cenderung berpikir, untuk apa saya memiliki anak ketika nanti saya udah tua, mereka lah yang mengirim saya ke panti jompo gitu. Mending saya pelihara anjing atau apa yang lebih setia. Nah, di Jepang kan ada film Hachiko itu ya, Ustaz, yang bahkan sampai tuannya meninggal aja anjingnya masih nungguin di makamnya itu gitu. Iya. Itu sedikit kisah dari negara Jepang itu mungkin, Ustaz. Baik, bagus. Kemudian ada yang lain nggak? Bisa jadi karena finansial juga sih, Ustadz. Terus kayak ada yang beranggapan seperti perubahan bumi dan penyakit saat ini gitu. Jadi dia beranggapan kalau misalkan punya keturunan itu ngeri gitu. Ada yang kayak gitu. Terus karena ilmunya juga yang masih belum memadai mungkin kayak gitu. Terus apa ya?
sebagian besar sih ya itu sih, ada yang bilang juga udah terlalu banyak populasi manusia di luar sana. Ada yang beropini kalau misalkan saat ini banyak loh anak-anak di luar sana yang nggak punya orang tua, yang yatim piatu kayak gitu, ada yang di panti atau bahkan mereka hidup di jalanan gitu. Terus kenapa kita harus punya anak sedangkan mereka aja butuh orang tua? Kenapa kita nggak mengasuh mereka aja, mengangkat sebagai anak angkat gitu? Ada yang beranggapan seperti itu. Kayak gitu sih Ustadz yang pernah saya baca. Afwan. Iya. Baik, ada yang mau nambahkan lagi tentang apa saja alasan-alasan yang diungkapkan oleh mereka yang mengambil pendapat ini? Ini di fitur chat ada yang menambahkan Ustaz dari Mas Bagas ya. Karena takut menyakiti anaknya Ustaz dan mungkin belum bisa membahagiakan anaknya nanti gitu Ustaz. Baik. Jadi memilih untuk tidak memiliki anak gitu. Baik. Nah ini teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Kita terlebih dahulu, saya tadi coba mencari beberapa informasi terkait isu child free ini ataupun pemikiran child free ini, di mana yang dimaksud dengan child free itu adalah pilihan ya yang diambil oleh pasangan suami istri ya untuk dalam kehidupan rumah tangganya untuk tidak memiliki anak kandung ya atau anak tiri dan anak angkat seperti itu. Jadi kalau anak kandung mereka tadi tidak mau. Begitu juga kalau misalnya ada pasangan yang sebelumnya misalnya suaminya itu sebelumnya sudah menikah, kemudian punya apakah istrinya meninggal ataupun cerai, kemudian anaknya itu dibawa oleh suaminya. Nah, ini di istri yang kedua dia tidak mau memiliki anak tiri, seperti itu juga. Kemudian atau juga anak angkat, ya, mengambil anak angkat dari panti asuhan dan sebagainya juga tidak mau. Ini sedikit pengertian daripada child free itu tadi, ya. Di mana tentunya pilihan seperti ini itu yang saya dapati informasinya kurang lebih ada 40 alasan orang-orang mengambil ya pendapat child free ini. Ya, ada sekitar 40 alasan. Ya, mulai dari tadi masalah finansial kah, ataupun tidak adanya kesiapan kah, ataupun masalah-masalah yang lainnya. Ya, nanti coba kita urutkan, ya, coba kita kupas satu persatu, ya. Dimana kalau kita lihat ataupun kita mau simpulkan, ya, kalau kita mau simpulkan pendapat-pendapat seperti ini itu sifatnya adalah subjektif, ya. Kemudian hal ini berangkat daripada kurangnya keimanan yang ada dalam hati. Ya. Contohnya apa? Ketika seseorang mengambil pendapat child free karena masalah finansial. Ini alasan utamanya karena apa? Kira-kira. Ya. Karena kurangnya iman. Dia tidak percaya bahwasannya ataupun kurang yakin bahwasannya rizki yang Allah berikan kepada anaknya ya itu adalah bagian daripada rizkinya. Artinya dia tidak meyakini bahwasannya anak itu akan mendatangkan rizki, justru membebani. Ya. Ini menunjukkan kurangnya keimanan, ya, dan begitu juga kurangnya ilmu seperti itu. Kemudian kesimpulan lainnya secara umum dari 40 alasan orang mengambil pilihan child free ini adalah sifat egoisme, ya. Sifat egoisme artinya
hanya mementingkan kepentingan urusan pribadinya saja. Nah, ini sifat egoisme. Maka Islam itu melarang, ya, melarang seorang Muslim untuk memiliki sifat ananiyah, yaitu sifat tadi egoisme, hanya mementingkan urusan pribadinya saja. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya tadi, tidak mau punya anak karena alasan karir, mengejar karir dan lain sebagainya. Ya. Dan ini juga sebenarnya sudah ada tahapannya. Kalau saya lihat itu ada tahapannya. Mulai orang membatasi keturunan itu misalnya 2 anak cukup misalnya. Nah, ini awal-awalnya seperti itu. Artinya sepertinya kalau lebih dari 2 anak itu sangat membebani sekali. Ya. Setelah kampanye yang banyak disebarkan itu adalah 2 anak cukup ataupun 1 anak cukup, ya mulai lebih parahnya lagi menuju kepada pemahaman child free ini tadi. Artinya adalah mereka menganggap bahwasannya keberadaan anak itu akan mengganggu pekerjaan mereka, karir mereka, seperti itu. Ya. Kemudian yang lainnya, kalau alasan misalnya ada juga alasan ini di antara 40 alasan yang mereka ungkapkan itu ya, yaitu rasa ketakutan berubahnya fisik karena melahirkan. Nah, gitu ya. Ini sepertinya belum ada yang pengalaman melahirkan seperti itu. Kalau sudah ada, maksudnya kalau ada yang istrinya sudah ada pengalaman, ini tahu. Artinya memang ya tidak dipungkiri bahwasannya ketika seseorang itu setelah menikah ataupun bahkan sudah punya anak, itu terkadang untuk mengurus anaknya saja sudah habis waktunya, sehingga tidak sempat mengurus dirinya, seperti itu, perawatan dan lain sebagainya. Dan begitu pula terkadang dengan memiliki anak itu akan mengalami perubahan pada kondisi fisiknya, tambah gemukkah atau apalah ya. Kalau misalnya ada di satu berita seorang wanita setelah melahirkan wajahnya berubah misalnya. Ya. Nah, ini kekhawatiran seperti itu yang sifatnya tadi yaitu hanya mementingkan urusan pribadinya saja. Kemudian ya alasan yang lainnya juga ini yang kurang masuk akal juga, itu adalah khawatir anak-anak mengganggu aktivitas seksual. Nah, ini juga repot juga seperti itu ya. Artinya adalah seorang suami istri ya menjadikan alasan mereka tidak mau punya anak itu khawatir kegiatan seksual mereka itu terganggu, seperti itu. Ya. Nah, ini tentunya merujuk kepada kesimpulan yang umum itu tadi, yaitu adanya sifat egoisme seperti itu tadi. Dan masih banyak lagi alasan-alasan yang dikemukakan oleh mereka. Intinya adalah ya, ke-40 alasan ini merujuk kepada satu kesimpulan bahwasannya mereka kurang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mereka memiliki sifat egoisme, ananiyah itu tadi, sehingga hanya mementingkan urusan pribadinya saja. Seperti itu. Baik, teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ya, kalau kita berbicara ataupun bagaimana sih kita
mengkanter ataupun menanggapi orang-orang yang memiliki pemahaman seperti ini. Sebenarnya sangat mudah sekali, ya, sangat mudah sekali, karena pendapat ini sudah cacat, ya, ataupun menabrak, ya, baik dari agama maupun logika, ya. Artinya adalah pendapat seperti ini itu sangat mudah sekali untuk dibantah karena bertentangan dengan agama maupun logika manusia, logika sederhana, ya. Orang kalau fitrahnya itu masih lurus, pikirannya itu masih jernih, ya, tidak ada tadi sifat egoisme dalam kehidupannya, maka dia tidak akan mengambil pendapat seperti ini. Ya, kita tidak bicara agama dulu. Ya. Kalau seseorang, ya, manusia itu fitrahnya masih bagus, ya, fitrahnya itu masih bagus, maka dia tidak akan mengambil pendapat ini. Maka teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah, coba kita berikan jawaban, ya, berikan jawaban ataupun coba kita mengatur cara berpikir kita ataupun bagaimana kita di dalam menghadapi orang-orang yang memiliki pemahaman seperti ini. Maka poin pertama yang harus kita pahami yaitu, ya, kalau kita berdiskusi dengan mereka, saya mau tanya, ada nggak yang pengalaman bertemu ataupun berdiskusi dengan orang yang mengambil pendapat seperti ini? Ya, sharing pengalaman aja, ada nggak kira-kira? Saya belum pernah, Ustaz. Belum pernah, ya. Baik. Sudah ada yang pernah belum? Saya belum pernah juga, Ustaz. Belum pernah saya juga, ya. Belum pernah, Ustaz. Kalau yang Putri, ada nggak yang temannya mengambil pendapat seperti ini? Halo? Iya, baik. Intinya adalah ini juga kalau kita mau melihat seberapa banyak sih orang yang mengambil pendapat seperti ini, sebenarnya kalau kita mau jumlahkan ataupun bandingkan dengan jumlah umat Islam yang ada, itu sebenarnya jumlah mereka sangat sedikit sekali, ya, sangat sedikit sekali, ya. Baik, teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah, maka kalau kita berdebat ataupun berdiskusi dengan mereka, maka hal yang pertama yang harus kita dudukkan bersama-sama, kita samakan persepsi kita itu adalah dalam masalah timbangannya. Ya, dalam masalah apa? Timbangannya. Karena kalau kita harus menyamakan frekuensinya dulu, ya. Karena kalau frekuensinya nggak satu, maka nggak akan didapatkan titik temunya nanti. Seperti itu. Ya. Contohnya misalnya kita berdebat dengan mereka, kita menggunakan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka menjawab dengan apa? Ini kan kalau menurut pikiran saya, ini pikiran saya. Artinya nggak bakal nyambung, ya, nggak bakal nyambung. Kalau seseorang itu menilai ataupun menilai sesuatu, menyimpulkan sesuatu, alatnya itu tidak sama, ya, kalau misalnya mereka sepakat, kita sepakat menilai masalah ini dengan Al-Quran dan hadis, maka itu akan ada titik temunya nanti. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan satu timbangan yang sama, maka nanti tidak akan ada titik temunya, tidak akan ada kesimpulannya. Seperti itu. Jadi yang kita ingin sampaikan adalah, ya, bahwa
ukuran untuk menilai segala sesuatu itu adalah syariat Islam, Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu yang harus kita pegang. Maka siapa yang akan kita ajak diskusi nanti? Ya, ini apakah secara khusus untuk kasus child free ini dan secara umum untuk kasus-kasus yang lainnya. Jadi ukuran yang harus kita pegang di dalam menghukumi ataupun mencari satu kesimpulan yaitu adalah harus sama. Ya, kalau kita ingin menilai, ya, mengajak diskusi orang yang mengambil pendapat child free ini adalah, ya, kita ajak mereka untuk berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya sudah sepakat, bisa lanjut. Ya, baik. Jadi, ya, kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, itu sudah menyampaikan bahwasannya di antara fitrah manusia itu coba dibuka di dalam Al-Qur'an, dipersiapkan Al-Qur'annya, surat Ali Imran ayat 14. Ya, coba ada yang bisa membacakan. Surat Ali Imran ayat 14 ya, Ustaz? Ya, betul. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Ya, baik. Coba untuk ayat ini ditahan dulu. Ya, kita jelaskan terlebih dahulu untuk mengukur ataupun menghukumi, menyimpulkan apakah child free ini dibenarkan oleh agama ataukah tidak. Maka tadi ukuran untuk menilai sesuatu itu harus jelas ukurannya, itu adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba kita lihat di dalam syariat Islam. Apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menikah ataukah tidak? Memerintahkan. Ya. Dan ayatnya sangat banyak sekali. Ya. Dan ayatnya sangat banyak sekali. Dan kira-kira teman-teman sekalian, tujuan daripada, ya, karena setiap syariat, ya, setiap syariat itu pasti ada tujuannya. Ya, makosidnya itu pasti ada. Apa kira-kira maksud Allah menurunkan syariat berupa pernikahan ini? Ya. Ada yang bisa jawab? Kalau belum bisa jawab, belum bisa menikah ini. Kalau yang belum menikah, apa kira-kira tujuan Allah menurunkan syariat pernikahan? Ada yang tahu? Untuk menambah jumlah umat Islam, gitu Ustaz. Untuk menambah jumlah umat Islam. Ya, baik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ataupun memperbolehkan pernikahan, ya, bahkan menganjurkannya, karena hukum pernikahan itu sekali lagi bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, dan juga bisa jadi haram. Ya. Kapan menjadi wajib? Yaitu tatkala dia mampu kemudian mengkhawatirkan fitnah terjadi pada dirinya. Ya. Dia khawatir dia berzina. Ini sudah wajib hukumnya dia untuk segera menikah. Jangan ditunda-tunda.
saya masih kuliah, nggak ada alasan dengan kuliah. Kalau sudah mampu dan khawatir terkena fitnah, maka wajib untuk menikah. Ya. Kemudian kalau misalnya hukumnya sunnah adalah ketika dia mampu namun masih bisa menjaga dirinya dari fitnah. Ya, misalnya dia sebenarnya mampu dari segi finansial, punya pekerjaan dan sebagainya. Tapi dia masih bisa menjaga, mengontrol dirinya sehingga dia untuk sementara waktu akan fokus menyelesaikan kuliahnya. Itu bisa. Hukumnya sunnah. Ya. Kemudian begitu juga ketika bisa jadi hukumnya mubah. Ya, hukumnya mubah. Ya. Dia belum punya pemasukan misalnya, ya belum punya pemasukan dan tidak ada juga potensi dirinya terkena fitnah. Nah, ini mubah. Seperti itu. Ada juga yang makruh, ya, ada juga yang makruh, yaitu adalah ketika misalnya dia ada sedikit penyakit misalnya, sehingga ketika dia menikah itu akan membahayakan orang lain ataupun alasan-alasan yang lainnya seperti itu. Dan juga bisa jadi haram, itu adalah ketika misalnya tadi membahayakan orang lain juga seperti itu karena ingin menipu dan sebagainya. Nah, ini hukum daripada pernikahan itu sendiri. Sekali lagi kita kembali kepada tujuan Allah menurunkan syariat pernikahan. Ketika kita sudah paham bahwasannya hukum menikah itu terkadang bisa menjadi wajib, maka tentunya di sana ada tujuan-tujuan di balik pensyariatan pernikahan ini. Salah satu tujuannya apa? Untuk menjaga keberlangsungan manusia. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ketika menurunkan Nabi Adam dan istri daripada Nabi Adam, maka tujuannya itu adalah untuk memakmurkan bumi ini. Ya, mereka menikah, kemudian setelah itu punya anak-anaknya menikah, kemudian memiliki anak dan seterusnya hingga sampai kita pada hari ini. Seperti itu. Untuk menjaga keberlangsungan manusia. Tujuan yang lain adalah kalau misalnya kita melihat lagi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang pada suatu ketika tiga orang sahabat yang bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan bagaimana sih amalan ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya. Maka setelah dijelaskan tentang amalan ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mengambil pendapat yang ekstrim. Salah satunya ada yang tidak mau dia akan terus berpuasa tanpa berbuka. Ada yang terus, ya. Ini sinyalnya masih bagus, Mas Yoga? Agak putus-putus sih, Ustaz. Baik. Tes 1, 2, 3. Jelas? Ya, cukup jelas, Ustaz. Baik. Teman-teman sekalian, jadi kita lanjutkan tadi. Masih tersendat-sendat ya sinyalnya ya? Kalau di saya bagus, Ustaz. Bagus ya, baik. Soalnya suaranya mantul. Baik, kita lanjutkan. Kemudian orang yang kedua tadi, yang pertama mau berbuka tanpa berbuka, ada yang mau sholat malam tanpa istirahat, dan yang ketiga yang paling ekstrim tidak mau menikah. Ya. Maka terhadap orang yang seperti ini, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Faman raghiba an sunnati
falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, apa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Menikah. Tujuan menikah apa? Memiliki keturunan, ya, yang akan mewarisi kedua orang tuanya, akan memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya. Seperti itu. Maka barang siapa yang membenci untuk menikah ataupun mendapatkan tujuan, meraih tujuan daripada pernikahan itu, ya, maksud daripada pernikahan itu, maka pada dasarnya dia telah menentang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya. Baik. Jadi teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kita harus paham bahwasannya syariat Islam itu sekali lagi ketika Allah turunkan selain punya tujuan yang baik, ya, tidak ada satu syariat pun yang Allah turunkan melainkan untuk mendatangkan maslahat dan menolak madarat. Seperti itu. Ini perlu dicatat. Tidaklah Allah menurunkan satu syariat, ya, dan seluruh syariat yang ada Allah turunkan, melainkan di sana terdapat maslahat-maslahat ataupun terkait dengan menolak madarat. Ya. Allah memerintahkan sholat, pasti ada maslahat di sana. Allah memerintahkan zakat, pasti ada maslahat di sana. Allah memerintahkan untuk menikah, pasti ada maslahat di sana. Ya. Memiliki anak dan lain sebagainya, ini seluruhnya maslahat. Dan begitu pula ketika Allah menurunkan syariat berupa larangan, di sana pasti terkait dengan agar manusia itu terhindar dari berbagai madarat yang ada. Allah larang khamar, ya pasti di sana untuk menolak satu madarat. Allah larang untuk mencuri, menipu dan lain sebagainya. Tentunya di sana ada tujuan berupa untuk menolak madarat. Jadi tujuan Allah menurunkan syariat itu kalau bukan untuk mendatangkan manfaat, maka menolak madarat. Seperti itu. Nah, sebagai seorang muslim, kalau seseorang itu mengaku sebagai seorang muslim, bahkan kalau saya baca informasinya atau saya pelajari informasinya terkait masalah child free ini tadi, ini adalah siapa yang pertama kali menyuarakan pendapat seperti ini. Ada yang bisa ngasih informasi enggak? Baik. Jadi pemikiran seperti ini merupakan pemikiran yang baru saja muncul dan dikemukakan, ya. Mungkin yang lebih banyak tahu chef di Indonesia siapa ya? Saya kurang tahu. Baik. Kalau yang saya baca itu adalah pendapat ataupun tadi ya pendapatnya orang yang non muslim. Artinya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah urusannya dengan orang yang tidak beriman kepada Allah, ini kita tidak bisa terlalu mengarahkan karena ukurannya sudah berbeda. Ya, kita tidak bisa mendalili mereka seperti itu. Ngasih dalil kepada mereka tentang Al-Qur'an maupun hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali hanya sekedar argumentasi yang sifatnya rasio saja seperti itu. Tapi kalau misalnya ada orang yang mengambil pendapat seperti ini dan statusnya dia adalah sebagai seorang muslimah, nah ini yang sangat berbahaya sekali. Bahkan kalau di Indonesia yang mengambil pendapat seperti ini adalah siapa? Seorang wanita yang berjilbab lagi, ya. Muslimah tentunya dia, ya. Karena identitasnya adalah jilbab itu tadi. Nah, kalau misalnya dia ingin free, ya, free itu kan bebas, ya, tidak punya beban dan sebagainya. Ya, ingat bahwasannya seluruh apa yang Allah wajibkan, ya Allah turunkan berupa syariat-syariat ini
sifatnya itu adalah mengikat kita. Ya. Jilbab yang kita gunakan itu pada dasarnya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang kita terikat dengan syariat itu karena kita adalah sebagai seorang muslim. Ya. Begitu pula dalam masalah pemikiran. Ya, kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, maka pemikiran kita, hati kita harus tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan maunya semuanya free, bebas, berpendapat bebas, tingkah laku bebas, berkata bebas. Ini bukan seorang muslim. Ya. Seorang muslim itu adalah yang mereka paham akan batasan-batasannya. Sehingga syariat Islam itu bukan untuk mengekang, bukan untuk menyulitkan, tidak. Seluruh syariat yang Allah turunkan itu tidak ada sama sekali yang menyulitkan. Ma ja'alallahu fid dini min haraj, ataupun bisa kita buka nanti di dalam Al-Qur'an. Tidaklah Allah turunkan berupa syariat-syariat di dalam Islam yang tujuannya untuk memberatkan umat Islam, tidak ada satupun. Termasuk dalam masalah menikah dan memiliki anak. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan sekali lagi ini bukan menjadi beban seperti itu. Baik. Jadi teman-teman sekalian yang sungguh dimuliakan Allah. Jadi yang pertama kita harus paham bahwasannya ukuran untuk menilai segala sesuatu itu adalah Islam. Ya, kemudian Islam itu memiliki syariat-syariat yang harus kita tunduk terhadapnya. Karena syariat Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apakah mendatangkan manfaat ataukah menolak madarat. Dan begitu pula karakter kedua daripada syariat Islam itu adalah untuk memberikan kemudahan, bukan untuk menyulitkan. Seperti itu. Kemudian, ini catatan saya yang pertama untuk masalah child free ini tadi. Kemudian yang kedua, catatan saya yang kedua, yaitu adalah tentang orang yang mengambil pendapat seperti ini, pada dasarnya dia telah menyelisihi fitrah manusia. Ya. Fitrah manusia itu seperti apa? Fitrah manusia itu seperti bawaan pabrik lah, seperti itu. Artinya nggak bisa diganggu gugat. Ya, ini sudah bawaan daripada awal penciptaan kita seperti ini. Fitrah manusia itu ya tadi sebagaimana ayat yang telah dibacakan tadi. Surat Ali Imran ayat 14. Ya. Coba kita renungi ayatnya, terjemahannya. Zuyyina linnas. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Ya, artinya fitrah manusia, Allah memberikan kepada setiap manusia satu ketetapan, satu bawaan pabrik lah intinya. Ya, mudahnya seperti itu kita bahasakan. Ya. Allah memberikan fitrah bagi manusia itu berupa apa? Hubbus syahawat. Ya. Memiliki rasa cinta. Ya. Terhadap apa? Minan nisa. Terhadap wanita. Ya. Jadi laki-laki berhasrah dengan wanita. Ini menjadi satu hal yang fitrah. Ya. Atau sebaliknya, wanita mencintai laki-laki. Ya. Nggak bisa kita ingin membebaskan manusia tidak boleh saling mencintai. Ya nggak bisa. Ini sudah fitrah manusia. Seperti itu. Ya. Baik. Ya. Kemudian ya. Jadi adanya rasa cinta antara laki-laki dengan wanita, wanita dengan laki-laki, ini sudah menjadi bawaan pabrik. Itu sudah menjadi fitrah manusia. Begitu pula wal banin, ya. Dengan anak-anak, mencintai anak ketika melihat anak itu senang sekali gitu ya. Ini adalah fitrah manusia. Punya anak itu senang, itu fitrah manusia. Ya. Nggak bisa dipungkiri.
Nggak bisa dipungkiri. Seperti itu. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ya. Kemudian rasa cinta terhadap harta ini menjadi sesuatu yang manusiawi, ya. Sehingga bukan, kita tidak boleh mencintai cinta harta itu, ya artinya kita tidak dilarang 100%, ya. Yang dilarang itu adalah manakala kita mencintai harta sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mencintai harta sehingga kita melupakan tujuan daripada harta itu sendiri untuk mendukung ibadah kita kepada Allah. Tapi kalau kita suka punya harta, itu tidak dilarang. Syariat Islam tidak melarang seperti itu. Sama juga ketika seseorang cinta terhadap sesama pasangannya. Termasuk juga adalah senangnya seseorang kepada anak. Ya. Ini menjadi fitrah dasar manusia. Ya. Sifat dasar manusia yang tidak bisa dilepaskan. Jadi kalau ada orang yang mengambil pendapat seperti ini, itu pada dasarnya dia telah menyelisihi fitrah manusia. Ya. Seperti itu. Baik, teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah, bagi orang-orang yang telah menyelisihi fitrahnya, fitrah manusia, maka ini menunjukkan bahwasannya ada yang rusak dalam jiwanya. Seperti itu. Ada yang rusak dalam fitrahnya. Fitrah manusia itu pada dasarnya adalah baik. Tapi kalau sudah kemasukan pemikiran-pemikiran yang tidak baik, ya dari awalnya baik menjadi tidak baik. Sama juga seperti ini. Ya, kalau seseorang itu fitrahnya sudah rusak, maka dia tadi tidak mau memiliki anak. Padahal itu sudah menjadi fitrahnya seperti itu. Baik, teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Ini catatan yang kedua. Ada catatan yang ketiga, bahwasannya memiliki anak dan mendidik anak merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi memiliki anak dan mendidik anak merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk memiliki anak, ya, dan mendidiknya seperti itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, bersabda, "Tazawwajul waduda wal walud, fa inni mukatsiru bikumul umam yaumal qiyamah." Ya. Nikahilah wanita-wanita yang al-wadud. Apa itu al-wadud? Al-wadud itu artinya adalah penyayang, perhatian. Ya, makanya kalau sebelum menikah, ya, bagi para wanita muslimah harus terus menanamkan sifat al-wadud, kasih sayang. Ya, kasih sayang kepada suaminya, gitu ya. Kasih sayang kepada anak-anaknya. Jangan suaminya dimarah-marahin terus. Nah, ini nggak punya sifat al-wadud. Gitu ya, anaknya dicubitin misalnya, ini nggak punya sifat al-wadud. Ini kalau teman-teman di sini yang belum menikah, terutama yang putri, harus persiapan, ya, harus persiapan seperti itu, harus menumbuhkan sifat kasih sayangnya, perhatian, ya. Ini sifat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selain al-wadud, yaitu adalah al-walud, yaitu memiliki rahim yang bisa melahirkan banyak anak, melahirkan banyak keturunan seperti itu. Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau senang ketika menganjurkan untuk menikahi tipe wanita yang seperti ini. Baik. Karena apa?
fa inni mukatsiru bikumul umam yaumal qiyamah. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam di akhirat itu nanti ya, itu akan berbangga-bangga dengan nabi-nabi yang lainnya, umat-umat yang lainnya terkait dengan jumlah umatnya yang mereka miliki. Ya. Semakin banyak umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, gitu ya. Jadi umat kita ini semuanya adalah umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi kebanggaan beliau saat di akhirat nanti, ini harus kita perhatikan dari dua sisi, kualitas maupun kuantitas. Ya, umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam puasanya bagus, sholatnya bagus, sodakohnya bagus, ya, silaturahminya bagus. Nah, ini kualitasnya, keikhlasannya bagus dan lain sebagainya. Maupun kuantitasnya, jumlah umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ya beliau bangga, senang ketika kita sebagai umatnya memiliki jumlah yang begitu banyak. Itu. Ya. Baik. Jadi selain memiliki anak, maka mendidik juga merupakan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Alimu auladakum dan lain sebagainya. Beliau sering memerintahkan kepada para sahabatnya, alimu auladakum. Didiklah anak-anak kalian. Ya. Ajarilah anak-anak kalian. Nah, ini bagaimana kalau kita mau mendidik anak kalau kita tidak mau punya anak, seperti itu. Jadi memiliki dan mendidik anak merupakan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, saya nggak bisa membayangkan kalau ada orang yang pada zaman Nabi kemudian berkata kepada Nabi setelah beliau tadi bersabda bahwasannya nikahilah wanita-wanita yang penyayang, kemudian yang memiliki rahim yang bagus. Ya, kemudian ada orang yang, wahai Rasulullah, saya memilih untuk child free. Nah, kira-kira diapakan sama Nabi seperti itu. Nah, ini artinya adalah kalau orang itu menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau ada orang yang menyelisihi, menentang, tidak suka, menolak sunnahku, maka falaysa minni, maka dia bukan termasuk umatku. Wah, kalau bukan termasuk umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita mau menjadi umatnya siapa? Seperti itu. Jadi umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bukan sekedar apa yang setelah sepeninggal beliau. Maka harus kita perhatikan kualitas maupun kuantitas kita sebagai umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jangan malu-maluin, gitu ya. Jangan kita sebagai umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam membuat malu beliau. Justru kita harus menjadi kebanggaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Seperti itu. Baik. Teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Kemudian catatan berikutnya bahwa adalah anak itu akan mendatangkan rizki. Anak itu akan mendatangkan rizki. Ini sebagai jawaban bagi mereka yang mengambil pendapat child free ini dengan alasan masalah finansial. Ya, masalah finansial. Maka perlu untuk kita ketahui, coba dibuka surat Al-Isra ayat 31. Surat Al-Isra ayat 31. Ini sudah sudah jam 9 ya. Suaranya nggak masuk. Belum masuk juga suaranya.
Untuk Ustadz suaranya Mas Yoga mungkin yang suaranya hilang. Ya, baik. Ya. Baik. Kita lanjutkan saja sedikit, kita lengkapi. Jadi anak itu pada dasarnya adalah mereka akan mendatangkan rizki. Artinya jangan sampai kita berpandangan bahwasannya anak kita itu akan mengambil jatah rizki kita sebagai orang tua. Ya, nanti kalau teman-teman sudah pada menikah, jangan sampai kita berpandangan bahwasannya anak kita itu akan mengurangi jatah rizki orang tuanya. Tidak sama sekali. Coba kita buka surat Al-Isra ayat 31. Ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Dan janganlah sekali-kali kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir apa? Karena khawatir kekurangan harta. Masalah finansial. Saya kalau gaji saya saja sebulan sekian. Istri saya nggak kerja. Ini kalau saya lahirkan anak, nanti untuk kebutuhan pampasnya lah, atau apanya lah, atau ininya lah, ini pasti nggak cukup. Ya udahlah kalau gitu saya mengambil pendapat saya nggak mau punya anak. Bukan seperti itu. Ya. Allah telah jelas menyebutkan bahwasanya nahnu, kamilah yang akan memberikan rizki kepada anak itu. Wa iyyakum, dan kepada kalian. Artinya adalah jatah rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, ya, binatang melata pun, ya, binatang melata pun Allah akan memberikan jatah rizki kepada mereka sesuai dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya. Kalau binatang melata saja Allah perhatikan rizkinya, bagaimana dengan manusia? Ya. Maka sekali lagi, teman-teman sekalian, ini yang harus bersama-sama kita pahami. Ya. Kalau orang tua dulu kita itu, ya, dalam kondisi mereka pekerjaannya hanya di sawah, ya, hanya di sawah. Tapi anaknya itu bisa sampai 10, ya, sampai 10 lebih. Semuanya bisa hidup, semuanya bisa sekolah, tapi kita yang pada hari ini pendapatan kita mungkin jauh lebih daripada yang didapatkan oleh orang tua kita dulu. Ya. Tapi rasa kekhawatiran kita untuk memiliki anak ataupun memiliki banyak anak itu, ya, tadi terkadang masalah finansial dan lain sebagainya ini menghambat kita untuk memperbanyak keturunan itu tadi, seperti itu. Jadi ini yang harus bersama-sama kita pahami. Kemudian selanjutnya adalah bahwasannya kita harus paham bahwasannya kita itu kelak akan menjadi tua. Ya, ada dari 40 alasan yang diungkapkan oleh penganut child free ini adalah tadi seperti yang disebutkan Mas Yoga tadi. Kalau saya punya anak, pada akhirnya nanti anak saya akan mengirim saya ke panti jompo. Mendingan saya nggak usah punya anak. Nah, ini ataupun alasan yang lainnya, misalnya saya khawatir kalau saya punya anak, saya akan merepotkan mereka saat saya sudah tua nanti. Ya. Jadi mereka khawatir kalau mereka punya anak, kemudian mereka di usia tua merepotkan anak-anak mereka, ya, merepotkan anak-anak mereka seperti itu. Padahal mereka tidak sadar bahwasannya mereka juga dilahirkan oleh orang tua mereka, ya,
dilahirkan oleh orang tua mereka, kalau orang tuanya berpendapat juga seperti mereka, ini repot jadinya. Ya. Anak saya, kalau saya punya anak nanti, anak saya akan repot untuk mengurusi saya nanti. Ini akan begitu seterusnya. Jadi perlu untuk kita pahami bahwasannya kita itu akan tua. Kalau tadi pendapat kita itu adalah saya tidak mau punya anak, nanti anak saya repot untuk mengurus saya di usia tua. Ya. Kalau kita tidak mau punya anak karena alasan itu, maka kita akan merepotkan orang lain, ya, untuk mengurusi kita seperti itu. Padahal ini adalah menjadi ladang amal bagi anak-anak kita untuk mereka bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, berkhidmat kepada kedua orang tuanya, membalas budi kepada orang tuanya, seperti itu. Ya. Maka kalau kita melihat orang yang seperti ini, ya, saya tidak bisa membayangkan mereka yang tidak memilih untuk tidak punya anak di usia tua mereka itu nanti nggak ada anak-anak yang menghibur, nggak punya cucu, ya. Kemudian mereka hanya hidup berdua. Kalau misalnya salah satu dari apakah istrinya atau suaminya meninggal, akan lebih menyendiri lagi. Nah, ini semuanya akan justru merepotkan dia, menyulitkan dia, seperti itu. Baik, teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah, maka oleh karena itu kalau tadi ada para penganut child free ini tadi memiliki 40 alasan, ya, 40 alasan mereka mengambil child free ini tadi, maka kita bisa menyebutkan bahwasannya ada 40 bahkan lebih dari 40 madharat, ya, ataupun akibat buruk ketika seseorang mengambil paham child free ini. Ya, coba mungkin teman-teman sekalian bisa mendata apa saja akibat buruk ketika seseorang itu tadi tidak punya anak keturunan. Artinya bukan karena, kalau misalnya alasannya itu adalah karena masalah kesehatan, misalnya tadi disebutkan masalah kesehatan. Ini di antara sekian alasan yang mungkin masih bisa diterima. Ya, kalau misalnya dan ini tentunya juga harus, ya, bukan semata-mata saya khawatir anak saya nanti cacat dan lain sebagainya. Ini belum terjadi tapi sudah ada kekhawatiran. Ya, maka sekali lagi terkadang inna syaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya syaitan itu akan senantiasa memberikan rasa khawatir kepada kalian. Ya, khawatir kemiskinan, khawatir nanti anak saya kalau cacat bagaimana, khawatir nanti kalau anak saya nggak ada yang ngurusi, khawatir kalau saya meninggal anak-anak saya masih kecil-kecil. Ini kekhawatiran-kekhawatiran yang sumbernya dari siapa? Dari syaitan. Ya. Syaitan mengapa membisikkan bisikan yang buruk seperti ini? Untuk menghambat daripada perintah Allah dan Rasulnya, seperti itu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, mungkin bisa mendata apa saja akibat buruk dari paham child free ini tadi. Yang pertama adalah, ini beberapa yang bisa saya sebutkan, yaitu adalah seseorang yang mengambil pendapat seperti ini, maka dia akan tertutup pintu rizkinya, salah satu pintu rizkinya. Seperti itu. Karena sudah kita sebutkan tadi, anak salah satu pintu rizki. Nah, makanya orang tua dulu bagaimana perkataannya, banyak anak banyak rizki. Ya. Baik. Kemudian, ya, dan rizki anak itu adalah bahkan Nabi SAW menyebutkan kata Nabi SAW dalam masalah pekerjaan itu, inna min atyabi ma ya'kulur rajulu min kasbih. Ya. Di antara harta terbaik yang bisa dimakan oleh seorang hamba itu adalah harta yang dia hasilkan dari jerih payahnya sendiri, kedua tangannya. Dan Nabi SAW menyebutkan wal waladu minal kasab,
Dan anak itu bagian daripada hasil daripada jerih payah kita, usaha kita. Jadi makanya kalau hukumnya ya hukum seorang orang tua itu boleh mengambil harta anaknya, ya, memiliki hak daripada harta anaknya itu tadi. Karena apa? Anta wa maluka li abika. Ya, ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bapak saya ini sering minta uang kepada saya. Maka Nabi SAW marah. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu punya bapakmu, punya ibumu. Tuh. Jadi artinya adalah ketika seseorang tidak mau memiliki anak padahal dia mampu, maka salah satu pintu rezekinya telah tertutup. Kemudian yang kedua, ya, berkurangnya jumlah umat Islam. Padahal Nabi SAW tadi sudah memerintahkan kita untuk memperbanyak jumlah umat Islam. Ya. Bahkan ya di antara doa Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh itu adalah kalau kita melihat itu, coba kita buka surat Qala Nuhur Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Itu di dalam surat Nuh ayat 26. Ayat 26. Ya. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah jangan engkau sisakan di atas muka bumi ini ya dari golongan orang-orang kafir. Innaka intadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Karena kalau orang kafir itu dibiarkan, maka mereka akan melahirkan keturunan-keturunan yang membangkang juga. Sama juga kebalikannya dengan kita. Tujuan kita terutama seorang muslim untuk memiliki anak itu bukan sekedar menambah jumlah manusia saja, bukan, tapi untuk menambah jumlah umat Islam. Ya. Karena terkait dengan jumlah umat Islam ini sangat menentukan sekali terkait dengan kemenangan umat Islam itu sendiri. Seperti itu. Bagaimana kalau jumlah umat Islam sedikit, ya mau menghadapi musuh-musuhnya ini, jumlah kita akan kalah nanti kita, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kehilangan peluang pahala untuk mendidik anak. Jadi salah satu peluang amal ibadah orang tua itu adalah dalam masalah pendidikan anak. Kalau dia tidak punya anak, maka dia telah tertutup peluang amal ibadahnya untuk mendidik anaknya. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah hilangnya dan berkurangnya kebahagiaan di dunia. Ya, sudah kita sebutkan tadi bahwasanya anak itu adalah bagian daripada fitrah manusia yang menjadi kebahagiaan, salah satu sumber kebahagiaan manusia. Ya, makanya salah satu doa yang diajarkan di dalam Al-Quran bagaimana? Ya. Di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Berilah kami istri-istri dan anak-anak keturunan yang qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan mata. Artinya adalah anak-anak itu menjadi sumber kebahagiaan kita. Punya harta banyak, punya kedudukan dan sebagainya. Kalau nggak punya anak itu, ya hampa kehidupan ini. Betapa banyak orang yang mereka Allah berikan kelebihan dari segi harta, tapi Allah tidak berikan keturunan. Sehingga harus menghabiskan dana sampai sekian banyak hanya untuk mendapatkan seorang anak, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah, inilah beberapa poin-poin yang bisa saya sampaikan terkait dengan ataupun untuk menanggapi
orang-orang yang mengambil paham child free ini tadi. Seperti itu. Saya sudah sebutkan sanggahan-sanggahannya ataupun apa yang bisa kita tanggapi, tanggapan-tanggapan kita. Kemudian kita juga sudah paham akan akibat buruknya. Jadi kalau misalnya mereka punya 40 alasan, maka kita juga punya 40 akibat buruk ataupun bahkan lebih dari 40 dari orang-orang yang tadi mereka mengambil paham child free ini tadi. Seperti itu, wallahu alam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya bagi teman-teman yang ingin diskusi dalam masalah ini ataupun masalah yang lainnya, kami persilahkan. Baik, jazakallah Ustaz. Apakah sudah terdengar Ustaz suaranya? Ya, sudah. Ya, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Ingin bertanya dong Ustaz. Ya, silahkan. Iya, apa perbedaan antara feminisme dengan yang saat ini sedang booming? Perbedaan yang paling mendasar itu apa? Ini itu aja pertanyaan Ustaz. Baik. Baik, kalau feminisme itu lebih kepada hak wanita, ya, hak wanita, di mana wanita itu ingin hak-haknya itu sama ataupun disamakan dengan laki-laki. Ya, padahal ya, ini kan kalau mungkin teman-teman sudah pernah mendengar akan penjelasan tentang feminisme itu sendiri, bahwasanya pemikiran ini pada dasarnya adalah akibat daripada orang-orang non-muslim, artinya mereka yang tidak beriman kepada Allah, yang memperlakukan wanita tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti itu. Ya, sehingga dikarenakan pada wanita pada zaman dahulu, pada pemerintahan Romawi ataupun Persia, hak-hak mereka itu tidak dipenuhi, artinya mereka dibeda-bedakan antara laki-laki dan wanita, ya, maka muncullah paham feminisme itu tadi, sehingga mereka ingin disamakan dengan laki-laki dalam masalah pemerintahan, dalam masalah dan lain sebagainya. Ini mereka ingin disamakan, artinya satu paham yang ingin menyamakan antara hak-hak wanita dengan hak-hak laki-laki, seperti itu. Adapun untuk child free ini adalah lebih kepada pendapat ataupun pilihan baik dari wanita maupun laki-laki, seperti itu. Kedua pasangan laki-laki maupun perempuan sepakat untuk mengambil pendapat tidak mau memiliki anak, seperti itu. Ini setidaknya satu perbedaan antara paham feminisme dengan paham child free itu tadi, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Sekian atas jawabannya Ustaz. Iya, kok. Baik. Silahkan yang lain. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan juga teman-teman semuanya. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Untuk jadi teman-teman yang di luar sana yang berpaham child free ini, itu dihukumi seperti apa, Ustaz? Apakah dia fasik atau kafir? Dan yang kedua kan untuk child free ini berarti kan mereka pasti memang ada hubungan interaksi, misalkan hubungan suami istri lah gitu ya. Nah di hukum fikihnya kan ada tuh seperti apa hukum fikihnya, Ustaz? Jadi mereka kan pasti antara sperma dan rahim itu mungkin dikeluarkan di luar rahim atau dia sampai ke rahim gitu. Itu hukum fikihnya seperti apa, Ustaz? Sehingga tidak membuahkan sejanin atau bakal calon bayi itu, seperti Ustaz. Ya, terima kasih, Ustaz. Baik. Jadi untuk menghukumi orang yang berpaham seperti ini minimal itu adalah fasik. Artinya adalah mereka, ya, pemahaman mereka menyimpang daripada apa yang dijelaskan, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti itu. Tapi
kita tidak terlalu mengarah kepada apa status mereka, namun yang lebih mendasar itu adalah mereka itu ya butuh bimbingan, butuh butuh diajak diskusi dan lain sebagainya. Sehingga kebanyakan di antara mereka itu adalah jiwanya masih tadi lawan. Jadi kebanyakan orang yang mengambil paham child free ini tadi berangkat daripada sifat childish gitu ya. Artinya masih kekanak-kanakan, belum dewasa, belum siap untuk menanggung satu tanggung jawab. Karena salah satu alasan mereka itu adalah mereka sudah banyak tanggung jawab sosial, ya. Maka mereka tidak mau mengambil tanggung jawab yang lebih. Ini satu pemahaman yang tidak baik ataupun tidak dewasa seperti itu. Ya, tidak dewasa. Maka sekali lagi mereka ini lebih kepada kalau kurangnya ilmu, kurangnya iman, kemudian perlu untuk diajak diskusi dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau misalnya tetap seperti ini, ya kalau misalnya kalau dia termasuk orang non Muslim, ya itu sudah jelas ya tidak ada kaitan dengan agama Islam. Tapi kalau sebagai seorang Muslim, ya kemudian sudah dinasihati, dijelaskan ayatnya dan lain sebagainya tetap menolak, maka dia bisa jatuhnya ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau saja orang yang menikah itu yang sebagaimana kisah 3 orang yang menemui Nabi sampai Rasulullah marah, bagaimana dengan orang yang tidak mau memiliki anak itu tadi? Karena antara menikah dan memiliki anak ini hubungannya sangat erat sekali seperti itu. Ya, kalau Nabi marah terhadap ketiga orang yang bersikap ekstrim, maka terhadap orang yang tidak mau memiliki anak juga termasuk orang yang bersikap ekstrim itu tadi, seperti itu. Kemudian adapun hukum fikih terkait dengan sebenarnya ini teknis ya, artinya sama seperti orang melaksanakan KB gitu ya. Teknisnya apakah mau KB alami dan lain sebagainya, intinya cara-cara yang mereka lakukan ya, cara-cara yang mereka lakukan sama seperti orang saat mau menggunakan KB itu sendiri, seperti itu. Intinya mereka apakah memutus dengan cara memutus jaringan ataupun saluran untuk sperma sampai ke rahimnya dan lain sebagainya, ataupun cara-cara KB yang lainnya, seperti itu. Intinya mereka melakukan berbagai upaya agar saat berhubungan seksual itu tidak membuahkan anak, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, yang lain ini yang angkat tangan sepertinya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ya. Ini saya agak cerita sedikit dulu ya Ustadz ya. Ya. Tapi ini studi kasus yang nyata sih Ustadz sebenarnya, tapi bukan yang pro ke child free, justru sebaliknya. Nah, ada keluarga yang suami istri ini, mereka berprinsip kalau KB itu haram. Mereka seperti itu prinsipnya. Lalu akhirnya mereka nggak ikut program KB, dan ternyata sampai saat ini yang saya ketahui itu punya anak sampai 11. Nah, anaknya ada 11 itu, saya dengar kabar kalau anak pertama, kedua, atau ketiganya itu ada yang dioper ke panti asuhan. Karena orang tuanya tidak sanggup membiayai, tapi mereka berprinsip KB itu nggak boleh. Nah, untuk hal seperti ini, pandangan secara Islamnya tuh gimana sih Ustadz? Sebenarnya KB sendiri itu hukumnya bagaimana? Dan kalau terjadi kasus seperti ini tuh bagaimana gitu? Mohon penjelasannya ya Ustadz. Syukron. Ya, baik. Nah ini bagus pertanyaannya. Jadi teman-teman sekalian, sebagai seorang Muslim dalam
mengambil pendapat, kita itu harus berada di tengah-tengah. Artinya kita harus menjadi ummatan wasato, artinya profesional, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga meremehkan. Kita mulai terlebih dahulu dari hukum KB. Hukum KB itu sebenarnya ditentukan oleh hal yang mendasari seperti itu. Kalau misalnya dia KB, ya dia KB karena alasan tadi tidak mau punya anak kah, atau alasan misalnya takut masalah finansial dan sebagainya, sehingga dia membatasi satu saja, ya, maka ini tidak dibenarkan. Seperti itu, tidak dibenarkan. Padahal dia mampu untuk itu. Tapi ada juga masalah alasan kesehatan. Ya, dia sudah pernah melahirkan sekali, tapi setelah untuk kehamilan yang kedua rahimnya bermasalah dan sebagainya, menurut vonis dokter maka dia tidak boleh hamil lagi. Maka ini diperbolehkan seperti itu. Jadi pada dasarnya hukum KB itu ada yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak. Ini berdasarkan alasannya. Dan begitu pula KB itu hukum KB itu ditentukan dengan alatnya, dengan alat KB itu seperti itu. Ada juga alat KB yang misalnya alami, tidak membahayakan, memberikan madarat kepada tubuh, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau misalnya KB yang KB kemudian nanti sampai pengennya cuma untuk berapa tahun, tapi bisa jadi tidak bisa sama sekali setelah itu memiliki anak, ini juga tidak diperbolehkan sama sekali. Tidak diperbolehkan. Jadi hukum KB itu bisa dilihat dari dua hal, motifnya dengan alat KB-nya itu sendiri, seperti itu. Nah, adapun sesuai dengan kasus yang disampaikan teman kita tadi, maka sekali lagi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak anak ini juga harus kita sikapi dengan adil. Artinya kalau kita siap punya banyak anak, maka kita juga harus mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, kerja yang semangat gitu ya. Jangan sampai semangat buat anak gitu ya. Semangat punya banyak anak tapi nggak semangat kerja. Ini repot juga seperti itu. Ya. Dan boleh juga, hukumnya boleh ketika kita KB melaksanakan untuk alasan tadi, biar kita bisa mengatur jarak anak, ya, bisa memberikan pelayanan kepada anak secara maksimal. Ini diperbolehkan, ya. Jadi kalau ada orang yang berpendapat saya menolak hukum KB dan sebagainya, ini berlebih-lebihan seperti itu. Jadi kalau misalnya yang sikap yang baik itu adalah misalnya setelah memiliki anak pertama disusui 2 tahun atau kurang dari itu, maka setelah itu dia bisa mampu mengurusnya dengan baik. Kalau mampu lanjut lagi anak kedua, anak ketiga. Terlebih kalau misalnya dia memiliki kemampuan harta yang cukup, ya dia bisa mengambil asisten rumah tangga dan lain sebagainya. Ini sangat dianjurkan seperti itu. Intinya adalah kalau mengambil pendapat memperbanyak anak, maka jangan disalah tafsirkan. Ya, artinya melahirkan banyak anak tapi tidak terurus. Ya, anaknya enggak terurus dengan baik, pendidikannya dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka tanggung jawab juga ketika memiliki anak itu juga harus kita perhatikan. Ya. Karena selain memiliki anak, maka pendidikannya juga harus kita perhatikan. Seperti itu. Ini yang bisa kita sampaikan. Jadi sepertinya orang yang pengalaman seperti itu ataupun yang disebutkan kasusnya seperti itu berlebih-lebihan ataupun salah di dalam memahami hukum KB itu sendiri dan memahami hadis tentang anjuran Nabi untuk memperbanyak anak. Memperbanyak anak boleh, ya, dianjurkan oleh Nabi SAW
tapi harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita, ya, sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau misalnya kita mampu 3 anak, ya sudah, ya, 3 anak. Ya. Jangan sampai karena perintah ini segala sesuatu, perintah syariat Islam ini prinsipnya itu adalah fattaqullaha mastata'tum. Ya, kerjakanlah, bertakwalah, ya, kepada Allah, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan membebani diri. Ya, kalau misalnya 3 anak cukup, ya cukup. Ya, artinya itu sudah menjadi batas kemampuannya. Tapi kalau misalnya lebih dari 3, 5 dan sebagainya dan mampu, maka itu lebih baik. Maka harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallah khairan untuk penjelasannya. Ya. Baik. Yang lain ada yang mau bertanya? Yang angkat tangan ini siapa? Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa? Mas Rizky Ustadz, Rizky. Ya, baik. Silahkan Mas Rizky. Perihal tadi yang soal child free tadi itu, tadi Ustadz bilang kan salah satu mungkin muncul pemahaman ini kan karena mungkin si orang tersebut kayak childish gitu ya Ustadz ya. Dia belum dewasa, tidak ingin memikul tanggung jawab lebih. Nah sebenarnya sih di balik itu sebenarnya ada sih sebenarnya pemahaman ini tuh sebenarnya tersistem, terorganisir oleh gerakan-gerakan tertentu atau istilahnya ya orang-orang yang tidak suka dengan Islam, ya istilahnya dibilang Ghazul Fikri gitu ya, perang pemikiran terhadap orang Islam, sehingga pemikiran Islam itu terkontaminasi dengan hal-hal kayak gini. Artinya apakah di luar sana sebenarnya ada gerakan-gerakan yang tersistem gitu yang ingin merusak pemikiran Islam seperti ini gitu. Misalkan di Indonesia ada agennya tertentu, ya oknum-oknumnya di luar negeri pun punya oknum sendiri. Mungkin gitu sih minta pendapat Ustadz perihal munculnya berbagai pemahaman-pemahaman yang istilahnya bertentangan gitu dengan pemikiran Islam. Syukran Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Baik. Memang kalau kita melihat kekhawatiran ini, kalau kita membahas tentang masalah peperangan musuh-musuh Islam itu sampai pada masalah terkait dengan jumlah. Mereka juga memperhatikan masalah jumlah, ya, karena kalau kita melihat penyebaran Islam itu masif sejak zaman Nabi dan seterusnya, itu salah satunya adalah karena jumlah umat Islam itu tidak bisa dipungkiri seperti itu. Maka musuh-musuh Islam itu sangat memperhatikan terkait dengan populasi umat Islam. Maka oleh karena itu, kalau kita perhatikan kampanye-kampanye terkait dengan KB, kemudian 2 anak cukup dan sebagainya, ini kita meskipun belum bisa memastikan 100% ini adalah bagian daripada konspirasi ataupun makar musuh, tapi kita harus waspada seperti itu. Artinya kita sudah punya aturan, ya, kita sudah punya aturan sendiri. Islam sudah mengatur secara lengkap bagaimana kita di dalam berkeluarga, berumah tangga dan sebagainya. Maka yang bisa memastikan tentang kehidupan kita itu adalah kita sendiri, seperti itu, berdasarkan petunjuk dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Sehingga kalaupun ada apakah itu tersistem dan sebagainya, ini tentunya butuh kajian yang lebih mendalam, butuh bukti-bukti yang ada. Namun untuk indikasi seperti itu perlu untuk kita adakan penelitian. Ada kemungkinan adanya gerakan-gerakan yang mereka memiliki ataupun diberikan amanah untuk mengkampanyekan seperti ini, ya, untuk menghambat laju perkembangan umat Islam di dunia, terutama dunia Islam, seperti itu. Sehingga ini harus bersama-sama kita waspadai, seperti itu. Mungkin itu Mas Rizky.
Siap, syukur Ustaz untuk jawabannya. Ya, Kom. Baik, yang lain? Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Cukup ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin ditutup Ustaz mungkin ya. Baik teman-teman sekalian, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan sampai sini. Semoga apa yang kita kaji dalam kesempatan kali ini bisa memberikan faedah manfaat kepada kita semua, dan terutama saya nasihatkan kepada teman-teman sekalian, perang pemikiran ataupun orang-orang yang pemikirannya liberal dan sebagainya, ini mereka punya banyak misi, ya. Maka oleh karena itu kita harus terus menggali ilmu, memperdalam ilmu, menambah ilmu, sehingga wawasan kita bertambah, ilmu kita bertambah, dan benteng kita, benteng akidah, benteng amalan kita senantiasa kuat dan tidak mudah untuk dilemahkan oleh mereka yang ingin melemahkan akidah umat Islam, seperti itu. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, ya. Saya akhiri, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.